Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Aljabar Elementer. Saya atas nama Ati Julia Rahma mengerjakan soal nomor 2 dan 4. Saya atas nama Ika mengerjakan soal nomor 3. Dan saya Jamarwati akan mengerjakan soal nomor 1. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal aljabar elementer nomor 1, yaitu tentukan domain, asymptot, serta risiko grafiknya pada fungsi rasional berikut. Nah, di sini saya akan membahas tentang fungsi rasional beserta komponen-komponennya. Nah, fungsi rasional sendiri adalah fungsi yang memiliki bentuk pecahan dengan pembilang Px dan penyebut Ix, di mana Ix-nya tidak sama dengan 0. Nah, yang pertama kita disuruh untuk menentukan domainnya. Nah, domain sendiri adalah semua bilangan real kecuali nilai-nilai X yang memenuhi Ix sama dengan 0. Jadi di sini kita akan menentukan domainnya, di mana domain merupakan semua bilangan real kecuali nilai-nilai X yang memenuhi Ix sama dengan 0. Nah, hal pertama yang harus kita cari adalah Ix sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat fungsi pertama. Nah, fungsi rasionalnya adalah fx sama dengan 2x dikurang 8 plus x kuadrat dikurang 7x ditambah 2x, di mana pembilangnya disebut dengan Ix, sedangkan penyebutnya adalah disebut dengan Ix. Baik, Ix-nya sama dengan x kuadrat dikurang 7x ditambah 2x. Nah, yang kita cari adalah Ix sama dengan 0. Maka Ix sama dengan 0. Berarti Ix-nya yang ini berarti Ix berarti x kuadrat dikurang 7x ditambah 12 sama dengan 0. Seperti yang di atas. Berarti kita lihat bentuk dari persamaan ini. Di sini kita dapat memfaktorkannya, yakni X. Nah, cara memfaktorkannya adalah kita lihat di sini ada bilangan positif 12 dan minus 7. Nah, kita cari angka yang apabila dikalikan akan menghasilkan 12 dan ketika dipilah hasilnya sama dengan minus 7. Nah, kita ambil minus 7 dan minus 7. Kita dapat X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 4. Maka nilai yang memenuhi Ix sama dengan 0 adalah nilai X sama dengan 3 dan nilai X sama dengan 4. Maka domainnya adalah semua bilangan real yang garis miring ini dibaca kecuali 3 dan 4. Ini merupakan domain dari fungsi fx sama dengan 2x ditambahkan per x kuadrat dikali 7x ditambah 12. Nah, selanjutnya kita akan menentukan asymptotnya. Nah, asymptot sendiri terdiri atas 2, yaitu asymptot vertikal atau S dan asymptot horizontal. Atau Y. Nah, untuk mencari asymptot selanjutnya kita akan menentukan asymptotnya. Nah, asymptot sendiri terdiri atas 2, yakni asymptot vertikal atau S dan asymptot horizontal atau Y. Nah, untuk mencari asymptot vertikalnya, maka
IX-nya harus sama dengan pol. Sedangkan Y dapat kita cari dengan menggunakan rumus Fx sama dengan AX pangkat N per. Sedangkan asimptot horizontal atau Y dapat kita cari dengan rumus Fx sama dengan AX pangkat N ditambah Bx pangkat N ditambah tetorusnya per Px pangkat N ditambah Ix pangkat N ditambah tetorusnya. Nah, di dalam asimptot horizontal terdapat tiga aturan. Selanjutnya kita akan menentukan asimptotnya, di mana asimptot sendiri terdiri atas dua, yaitu asimptot vertikal dengan rumus Ix harus sama dengan nol, dan asimptot horizontal atau Y dengan rumus Fx sama dengan Ax pangkat N ditambah Bx pangkat N ditambah tetorusnya per Px pangkat N ditambah
Y-nya sama dengan 0. Nah, jika derajat tertinggi pembilang sama dengan derajat tertinggi penduduk, maka Y sama dengan derajat tertinggi pembilang dibagi dengan derajat tertinggi penduduknya. Yang ketiga, jika derajat tertinggi pembilang lebih besar dari derajat penduduknya, maka asimptot horizontalnya tidak ada. Ini adalah rumus dan aturan yang akan kita pedomankan untuk mengerjakan soal-soal dalam kuliah. Nah, yang pertama kita akan menentukan asimptot horizontal. Nah, yang pertama kita akan menentukan asimptot vertikal. Yang pertama kita akan menentukan asimptot vertikal X sama dengan 0. Sudah menemukan nilai X yang mengandung sisi X sama dengan 0 adalah 3 dan 4. 3 dan 4. Untuk mengukur apakah nilai X sama dengan 3 merupakan nilai yang memiliki X sama dengan 0, kita masukkan ke dalam persamaan X. Jadi, X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12. Maka, jika kita masukkan titik 3 di dalam persamaan X, maka 3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 7 dikali 3 ditambah 12. Maka 3 kuadrat sama dengan 9 dikurangi 7 dikali 7 21 ditambah dengan 12. Maka 9 dikurangi 21 ditambah 12 hasilnya akan sama dengan 0. Maka I3 sama dengan 0 berarti memiliki nilai X sama dengan 3 yang memiliki X sama dengan 0. Nah, kita coba menggunakan angka 4. Nah, selanjutnya kita akan menguji nilai X sama dengan 4 apakah memiliki si X sama dengan 0. Jadi 4 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 7 dikali 4 ditambah 12. 4 kali 4 16 dikurangi 7 dikali 4 28 ditambah 12. 16 dikurangi 28 tambah 12 menghasilkan nilai 0. Maka 4-nya sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan 3 dan 4 memiliki si X sama dengan 0. Berarti bahwa nilai asimptot vertikal atau X sama dengan X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan asimptot horizontal. Nah, selanjutnya kita akan menentukan asimptot horizontal. Nah, kita lihat ini dulu di persamaan fx
sama dengan 2x dikurang 8 per x kuadrat dikurang 7x ditambah 12. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini pangkat tertinggi pembilangnya adalah 2x dan pangkat tertinggi penunjuknya adalah x kuadrat. Nah, pangkat tertinggi pembilangnya adalah 1, sedangkan pangkat tertinggi penyebutnya adalah 2. Maka 1 lebih kecil dari 2. Maka nilainya sama dengan 0. Sesuai aturan pertama tadi, bahwa jika nilai tertinggi pangkat pembilangnya lebih kecil dari pangkat tertinggi penyebutnya, maka nilainya sama dengan 0. Maka didapat bahwa Y sama dengan 0 atau asimptot horizontalnya adalah Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menggambar atau melukis grafik dari fungsi rasional fx sama dengan 2x dikurang 8 per x kuadrat dikurang 7x ditambah 12. Nah, di sini saya sudah menggambar grafik fungsi rasional dari fx sama dengan 2x dikurang 8 per x kuadrat dikurang 7x ditambah 12. Nah, grafik fungsinya akan menjadi di mana garis putus-putus berwarna biru merupakan asimptot x atau asimptot vertikalnya, di mana 9x-nya berada pada 3 dan 4. Nah, kita bisa lihat sendiri garis putus-putus ini mengarah pada angka 3 dan garis putus-putus di sebelahnya mengarah pada angka 4. Selanjutnya, garis putus-putus berwarna merah merupakan asimptot Y atau asimptot horizontalnya. Nah, asimptot horizontal yang kita dapat tadi adalah Y sama dengan 0. Otomatis, nilai asimptot atau garis-garis asimptot horizontalnya atau garis-garis asimptot horizontalnya tidak terlihat pada gambar grafik karena dia tepat pada angka 0. Dan selanjutnya, garis lurus berwarna merah merupakan daerah fx sama dengan 2x dikurang 8 per x kuadrat dikurang 7x ditambah 12. Perlu teman-teman ketahui bahwa asimptot-asimptot tersebut tidak akan pernah bertemu dengan fungsi fx sama dengan 2x dikurang 8 per x kuadrat dikurang 7x ditambah 12. Apalagi sampai memotong simbol dari fx tersebut. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang nomor 1 bagian A. Dan nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Mungkin saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu grafik posisi dari fx sama dengan nilai mutlak 2x dikurang
1 pada interval min 10 kurang dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 10. Nah, pertama itu diketahui fx-nya sama dengan 2x dikurang 1. Intervalnya ditanya grafik fungsi mutlaknya. Penyelesaiannya yang pertama itu dan itu perlu diingat bahwa ini fungsi mutlak hasilnya selalu positif. Jadi apabila ada di dalam bagian mutlak tersebut terdapat negatif, maka kita akan mengubahnya ke positif. Jadi ini jika ingat kembali bahwa fungsi mutlak memiliki syarat. Jika ini kurang dari maka 2x dikurang 1 sama dengan 1/2. Jadi 2x dikurang 1 lebih dari 1 plus 2 jika x-nya 1 ini 2x dikurang 1 jika x-nya kurang dari 1 plus 2. Nah, artinya jika x-nya 1 per x-nya sama dengan 1 per 2 atau lebih dari 1 per 2, maka rumus yang digunakan adalah yang ini. Tetapi jika kurang dari 1 per 2, maka rumus yang digunakan adalah ini. Nah, selanjutnya kita substitusi masuk atau mengganti nilai x dengan bilangan berat. Ini 10 sampai positif 10. Ini x-nya sama dengan min 10. Jadi 2 min 10 dikurang 1 sama dengan 21. X-nya sama dengan 9 sama dengan 2 kali min 9 kurang 1 sama dengan 19. Lanjut di sini. X sama dengan 8.
5x-nya itu sama dengan positif 10. Jadi kita sudah bisa x sama 1/3. Langsung saja x sama dengan 10. Nah, nilai-nilai tersebut supaya lebih gampang atau lebih teratur dilihat, kita hapus dulu ya. Kita buatkan ke dalam tabel. Tabel di ini dulu. Enam 10 sini 21 Ini 9 ya, ini 9, ini 8, 17, 17, ini 7, ini 6, ini 6, lanjut di sini. Satu per dua, 1,
8 atau 9. Titik-titik tips ini akan dimasukkan ke grafik. Nah, sebelum itu kita gambar dulu grafiknya. Grafiknya tadi titiknya adalah min 10 ada di 20. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan ketiga. Pada soal ini, kita punya fungsi f dari x sama dengan fungsi lantai dari x. Sebelum kita mengerjakan soalnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu fungsi lantai. Fungsi lantai artinya setiap bilangan real akan diubah menjadi bilangan bulat terbesar yang nilainya kurang dari atau sama dengan bilangan tersebut. Perlu diingat bahwa tanda kurung siku seperti ini bukan nilai mutlak. Nilai mutlak ditulis dengan tanda kurung lurus seperti ini. Sedangkan fungsi lantai ditulis dengan tanda kurung siku seperti ini. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu fungsi lantai, langsung saja kita ke soalnya. Untuk bagian A, f dari 4,6 dikurang f dari min 2,5. Untuk f dari 4,6, bilangan 4,6 berada di antara 4 dan 5. Bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi 4,6 adalah 4. Dan untuk f dari min 2,5, bilangan min 2,5 berada di antara min 3 dan min 2. Dan bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi min 2,5 adalah min 3. Maka hasilnya adalah f dari 4,6 dikurang f dari min 2,5 sama dengan 4 dikurang min 3 sama dengan 7. Untuk bagian B, f dari 3,4 ditambah f dari min 2,3 dikurang f dari 5,1. Untuk f dari 3,4, bilangan 3,4 berada di antara 3 dan 4. Bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi 3,4 adalah 3. Dan untuk f dari min 2,3, bilangan min 2,3 berada di antara min 3 dan min 2. Bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi min 2,3 adalah min 3. Dan untuk f dari 5,1, bilangan 5,1 berada di antara 5 dan 6. Bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi 5,1 adalah 5. Maka hasilnya adalah f dari 3,4 ditambah f dari min 2,3 dikurang f dari 5,1 sama dengan 3 ditambah min 3 dikurang 5 sama dengan min 5. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya untuk soal nomor 3.